Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah bi tariqatil bu'ad. Pemerhat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita berupa limpahan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan agar kita senantiasa bisa beramal saleh. Khususnya di waktu-waktu yang sekarang ini negeri kita sedang tertimpa musibah, yaitu tersebarnya virus corona yang sudah hampir menjangkiti sebagian besar dari wilayah di Indonesia, yang diantaranya adalah di bagian daerah kita, yaitu Jakarta dan Bekasi. Oleh karena itulah kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dan juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan seluruh orang yang ada di negeri kita dari bahaya virus ini. Dan Allah menjaga kita dari kerusakan pada agama kita dan juga diri kita semua. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bentuk pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, walaupun tidak bisa secara langsung, yaitu dengan menggunakan program jarak jauh, kita bisa mengambil faedah dari ilmu agama yang akan sama-sama kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab, yang tentunya sambil kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala setiap keadaan, dan kita bersabar juga atas segala setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Karena inilah sejatinya seorang mukmin. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amri mu'min." Sungguh aneh, heran perkara seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya seluruh perkaranya baik baginya. "In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah." Kalau seandainya dia diberikan berupa banyak kenikmatan, maka dia pun bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabat mudarra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan berupa kesulitan, maka dia bersabar, itu baik untuk dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti itu melainkan hanyalah seorang mukmin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Yang umahat bisa lihat di layar kacanya masing-masing ya, di HP-nya ataupun yang menggunakan laptop di laptopnya masing-masing. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-14. Ad-Darsul Rabi'a Asyar min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha pada jilid yang kedua. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-14, di mana pembahasan kita masih membahas tentang pembentukan fi'il amr. Masih membahas tentang pembentukan fi'il amr. Ya alhamdulillah, pada latihan-latihan sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membentuk fi'il amr.
Penulis memberikan pada kita mulai dari latihan 2, latihan 3, sampai latihan 4. Tentang bagaimana cara kita merubah dari fi'il madhi menjadi fi'il amr. Caranya adalah dengan awalnya kita ubah dari madhi ke mudhari dulu. Misal di sini yang ada di layar, qatala artinya telah membunuh. Kita ubah menjadi mudhari dulu. Yaqtulu artinya sedang membunuh. Bagaimana cara merubah amarnya? Harful mudhara'ahnya dibuang, kemudian diganti dengan hamzah wasal, kemudian lam yang ada pada akhir dari fi'il tersebut disukunkan. Yaqtulu jadi uqtul. Lihat di sini hamzah wasalnya diberikan dhammah karena mengikuti ain fi'il yang ada pada fi'il mudhari'nya. Karena ain fi'ilnya ta'nya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah, uqtul. Zahaba yadhhabu idhab. Uqtul artinya bunuhlah. Idhab pergilah. Sami'a yasma'u isma'. Kalau seandainya kasrah ain fi'ilnya, contoh jalasa yajlisu, maka fi'il amr yang kita gunakan ijlis. Begitu ya, artinya duduklah. Alhamdulillah hari ini sudah kita bahas bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan Umar sudah paham ya. Kemudian perlu diingatkan kembali bahwasannya hamzah yang ada pada fi'il amr ini adalah hamzah wasal. Sehingga kita tidak boleh memberikan kepala ain pada alifnya. Cukup diberikan alif dan harokat saja. Kalau diberikan hamzah, saya ingatkan kembali hal itu salah. Karena fi'il amr tidak ada bentuk hamzahnya. Hamzahnya adalah hamzah wasal, hanya alif berharokat. Kemudian kita juga telah sama-sama membahas tentang kaidah hamzah wasal yang ada pada fi'il amr. Karena fi'il amr hamzahnya hamzah wasal, maka ketika fi'il amr berada di tengah atau didahului oleh huruf atau kata sebelumnya, alifnya tidak lagi dibaca harokatnya. Misal contoh di sini pada latihan kelima yang sudah kita bahas, uktub ya hamidu. Misalnya ya hamidu uk. Nah, asalnya uktub. Ketika uktubnya ditaruh di akhir, ya hamidu uktub. Bukan dibaca ya hamidu uktub. Tidak, tapi ya hamidu uktub. Kenapa tidak dibaca uktub? Karena hamzah wasal berada di tengah kalimat, bukan di awal. Contoh di sini, ijlis di tengah. Udkhul wajlis. Bukan udkhul wa ijlis, tapi udkhul wajlis. Tidak dibaca lagi wa ijlis karena hamzah yang ada pada fi'il amr adalah hamzah wasal, ketika di tengah tidak lagi dibaca harokatnya. Ifham, pahamilah. Lihat sekarang ditaruh di akhir. Qala li abi fham. Bukan dibaca qala li abi ifham. Salah. Cara bacanya qala li abi fham begitu. Qala li abi fham. Karena hamzah wasal tidak dibaca kalau di tengah. Kemudian fi'il amr, fi'ilnya adalah harus dalam keadaan sukun atau majzum. Contoh uktub, lihat di atasnya ya, uktub. Kalau fi'il amr ketemu dengan alif lam begini, ad-darsa misalnya, tulislah pelajaran, maka terjadilah pertemuan dua sukun, uktub dan ad-darsa. Apa yang terjadi? Maka fi'il amr yang dalam keadaan sukun wajib diberikan harokat. Apa harokat yang sesuai? Apapun harokat sebelumnya, fi'il amr wajib diberikan dengan tanda kasrah. Uktubid darsa. Jangan dibaca uktubud darsa. Salah. Uktubid darsa. Asalnya uktub ad-darsa. Dia jadi kasrah karena pertemuan dua sukun. Uktubid darsa. Bacalah pelajaran. Iqra'il Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Padahal asalnya Iqra' Al-Qur'ana. Iqra'il Qur'an. Ishrabil qahwah. Asalnya Ishrab al-qahwah. Disambung menjadi Ishrabil qahwah. Il'ab al-an. Disambung menjadi Il'abil an. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah fi'il amr. Alhamdulillah ta'ala pada latihan kelima ini juga sudah sama-sama kita bahas. Oleh karena itulah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pada latihan yang ke-8. Latihan yang ke-7, sebelumnya latihan ke-7, latihan di mana
kita merubah dari bentuk fi'il amr untuk anta, idhab, kamu anta, menjadi idhabu, artinya kalian pergilah. Ya Hamid idhab, wahai Hamid pergilah. Ketika sudah jamak, ya ikhwan idhabu, disambung ya ikhwanu idhabu. Ya Aminah, Aminah perempuan, idhabi, ditambahkan ya, karena asalnya tadhabina, dibuang taknya, nunnya dibuang jadi idhabi. Wahai Aminah pergilah. Ya akhwat idhabna, idhabna. Nah ini menunjukkan pelakunya kalian perempuan. Ya akhwat idhabna, wahai akhwat kalian pergilah. Alhamdulillah dalam pembahasan ini juga sama-sama telah kita bahas. Nah sekarang kita masuk ke latihan yang ke-8. Bisa umat lihat di latihan ke-8. Nah ini alhamdulillah sudah umat kirim ke saya jawaban-jawabannya. Cuma mohon maaf ya, belum saya kirim hasil itunya, koreksiannya. Bismillah, mudah-mudahan setelah ini ya. Baik, sekarang bisa dilihat di latihan 8. Do' fil faro, suk fil faragi fi mayali. Apa? Do' fil faragi fi mayali. Do' letakkan. Fil faragi fi mayali, di tempat kosong berikut ini. Fi'ala amrin munasibin. Fi'il amr, fi'ala amrin munasiban. Fi'il amr yang sesuai. Dalam kalimat ini, Umar diminta untuk memberikan fi'il amr yang sesuai. Kira-kira fi'ilnya apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat berikut ini. Kemudian ditentukan domirnya. Apakah domir anta yang saya gunakan pada fi'il amrnya? Anti, antum, atau antumna. Baik, sebelum saya memulai latihan 8 ini, mohon maaf Umahat, saya akan mengeluarkan dulu Zoom-nya. Nanti Umahat masuk lagi kembali ya, karena ini versi gratis. Kalau versi gratis berarti selama 40 menit, maka kita wajib keluar dulu, baru masuk lagi. Begitu ya. Jadi saya akan keluarkan dulu, Umahat masuk seperti awal tadi ya, karena tadi qadarullah sudah 40 menit, karena saya menunggu sampai 40. Baik, saya akan keluarkan dulu. Nanti kemudian saya minta Umahat masuk lagi seperti biasa. Yang tadi Umahat coba masuk. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Tapi insya Allah ini tidak terputus karena saya rekam menggunakan Bodycam juga. Nah, saya akan putus dulu semuanya, nanti masuk lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti masuk lagi. Lanjut, Ustaz. Nah, saya lanjutkan ya. Ini baru 6 nih yang masuk. 7. Bentar ya, saya tunggu ya. 7. Silakan. Tadi ada 13. Masuk lagi. 8. 9. Kita lagi tunggu ya. 9. Baik, cukup 9 ya. Ya. Bisa lanjutkan. Do' fil faragi fi mayali fi'la akhirin munasiban. Masukkan di tempat kosong berikut ini fi'il amr yang sesuai.
Baik, rokam wahid nomor 1. Silakan rokam wahid. Saya minta dari ketua kelas dulu ya. Silakan Bu Rini. Iqra'i rokam wahid. Wahid. Nah. Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Nah, Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Baik, Ibu nulisnya, Iqra'inya. Itu ada ya-nya enggak di akhir? Ada ya-nya. Ada, barakallahu. Sahih. Diberikan tanda ya sukun di akhir, sahih ya. Karena ya Iqra'il Qur'an, karena kenapa Bu ditambahkan ya Bu di akhir Bu? Karena anti. Iya. Domir anti. Sahih. Karena kata perintah ini ditunjukkan untuk Maryam. Nah, Maryam itu perempuan satu orang. Maka kita gunakan Iqra'i Al-Qur'ana ya Maryam. Tapi ketika dibaca, perhatikan ya, ketika dibaca seolah-olah ya-nya tidak kelihatan. Iqra'il Qur'ana ya Maryam, begitu ya. Iqra'il Qur'an, kenapa? Karena ketemu dua sukun. Hingga kalau dibaca bukan Iqra'i Al-Qur'ana ya Maryam. Betul, tadi bacanya Iqra'il Qur'an. Tapi perhatikan Ummahat ya. Ketika kita mendengar ada kalimat seperti ini, Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Perhatikan siapa yang menjadi lawan bicara. Kalau lawan bicaranya Maryam, berarti tulisannya saya tambahkan ya, begitu ya. Kalau seandainya saya ganti di sini Maryamnya dengan Hamid, maka saya menyebutnya Iqra'il Qur'ana ya Hamid tanpa pakai ya. Jadi kalau cara pembacaan hampir serupa, tapi penulisannya berbeda ya. Bahkan serupa sama. Iqra'il Qur'ana ya Hamid, Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Cuma yang membedakan di dalam tulisan. Barakallahu fiik Bu Rini ya. Digunakan ya sukun di sini menunjukkan anti. Artinya apa Bu Rini? Iqra'il Qur'ana ya Maryam. Bacalah Al-Quran ini ya Maryam, ya. Wahai Maryam. Bacalah Al-Quran ini wahai Maryam. Nah, barakallahu fiik Bu Rini. Ya, selanjutnya saya minta tafadhali Bu Ana. Iqra'i raqam isna. Auladu kulu hubzah washrabu kahwata. Iya, disambung Bu. Washrabul begitu. Ulang lagi. Nah. Ya auladu kulu hubzah washrabul kahwata. Nah, seperti itu. Kulu, ya. Gimana ulang? Washrabul. Ya auladu kulul hubzah washrabul kahwata. Nah, seperti itu. Ya auladu kulul khubza washrabul qahwata. Baik, pertanyaan saya ke Bu Ana. Bu Ana nulisnya pakai waw enggak? Iya. Pakai. Kenapa pakai waw? Karena jamak. Iya, karena jamak. Barakallahu fiik. Kemudian saya tanya sama Bu Ana, setelah pakai waw, pakai alif tidak menulisnya? Kulu. Pakai. Iya, pakai. Perhatikan ya. Kenapa menggunakan alif? Kulu. Tanda jamaknya pakai alif itu ya Ustaz? Iya, betul. Karena alif ini begini ya Bu ya. Karena alif ini apa? Sebagai tanda bahwasanya waw ini waw jamak. Ya, sehingga wajib kalau tidak ada alif maka tidak terlihat ini wawnya waw apa. Karena waw adalah bahasa Arab memiliki banyak makna. Paham Ibu ya? Ya, pakai alif kenapa? Untuk menunjukkan waw ini waw jamak. Ya auladu kulul khubza. Mana alif hamzah wasalnya Bu? Oh, tidak pakai hamzah wasal. Kenapa Bu? Yang mana Ustaz? Itu kulu. Kok ada kulu begitu? Kok kulu? Kenapa? Itu iqra'i ada hamzah wasalnya. Kulu kenapa enggak kulu begitu? Kulu. Berkecuali ini karena apa? Karena apa? Asalnya dari kata apa? Akala. Ya. Akala ya. Karena depannya hamzah. Iya. Karena depannya hamzah. Iya, itu dia jawabannya. Karena depannya hamzah. Setiap fiil yang diawali dengan hamzah, maka secara asal akala yakulu ukul begitu. Sulit dibacanya. Karena sulit ukul, maka dihapus hamzahnya menjadi kulu, tidak lagi kul, tapi apa? Tidak lagi kulu, tapi kulu. Nah, kulul khubza washrabul qahwata. Nah, terjemahkan Bu Ana.
makanlah roti ini dan minumlah kopi. Iya, barakallahu fiik. Wahai anak-anak, kulul khubza, makanlah roti ini, washrabul qahwata, dan minumlah kopi. Barakallahu fiik wa anak. Baik, selanjutnya saya minta Rokom Salasa, Bu Dewi. Iqra'i Bu Dewi, tafadhali. Ukhruj minal fasli ya Musa. Iya, coba dibaca soalan dulu, nukot gitu ya. Minal fasli ya Musa. Ya, gimana Pak Ustaz? Coba dibaca soalnya dulu, nukot gitu, bilangan nukot minal fasli ya Musa. Ukhruj minal fasli ya Musa. Nah, kemudian dijawab. Jawabnya ukhruj minal fasli ya Musa. Ukhruj, tapi intonasinya Ibu bukan begitu. Intonasinya intonasi perintah. Ukhruj minal fasli ya Musa, begitu. Coba ulang. Ukhruj minal fasli ya Musa. Nah, begitu Ibu. Barakallahu fiik. Sambil menghayati Ibu ya. Nah, barakallahu. Ukhruj minal fasli ya Musa. Karena kata amr itu adalah kata kerja perintah. Kalau kita merintah orang, ukhruj minal fasli ya Musa. Nah, coba sekali lagi Bu Dewi. Ukhruj minal fasli ya Musa. Barakallahu fiik. Ukhruj minal fasli ya Musa. Sahih Ibu. Barakallahu fiik. Tarjim, terjemahkan. Keluarlah dari kelas ya Musa. Iya, keluarlah dari kelas wahai Musa. Nah, barakallahu fiik. Bu Dewi bisa paham ya? Insyaallah. Insyaallah paham. Iya, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya saya minta Ba'da Bu Dewi coba yang ada di sini. Tadi yang pakai iPhone XR itu siapa ya? Maaf ini belum ada namanya. Esti. Bu Esti ya Bapak. Nanti ya Bu ya, Bu Esti nyimak aja ya. Saya mau kasih yang lain ya. Kemudian selanjutnya Bu Putih. Apa Bu Putih? Arba'ah nuqat wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuna. Bisabuna atau sabuni? Sabuni. Iya, kenapa bisabuni? Ada binya. Ada binya. Jangan lupa ya Bu, ada binya, maka jadi majrur bisabuni. Sahih sekali lagi coba Bu. Nuqat wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Nah, Al-jawab iksilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Ilsilna jawabannya. Ilsilna. Asalnya ilsil. Karena perintah ini ditujukan kepada antunna, kunna berarti menjadi ilsilna. Sahih ilsilna kalian perempuan. Ilsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Tarjimi Bu Putih. Terjemahkan. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Sahih, barakallahu. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Barakallahu. Nah, ahsan. Mumtaz. Selanjutnya Rokom Khamsah, saya minta coba Bu Toti. Mata Bu Toti. Khamsah, ikra'i. Nukot Ya. ra'saka ya Musa. Nah, perhatikan itu Bu, bukan ya Musa. Tapi itu huruf bi. Bil Musa. Bil Musa. Baik, Bil Musa. Baik, Bu Toti tahu tidak Musa dalam kalimat ini itu nama orang atau bukan? Bukan. Bukan. Apa Musa di sini? Alat cukur. Betul, alat cukur. Nah, perhatikan Umar ya. Musa dalam kalimat ini bukan nama orang Musa, tapi Bil Musa dengan pisau cukur. Nah, Musa di sini bukan nama orang. Musa di sini artinya pisau cukur. Sahih. Silakan dijawab Ibu. Ihlik. Ya. Ihlik ra'saka bil Musa. Mumtaz. Ihliq pakai ha Ibu ya. Ihliq ra'saka bil Musa. Rasa. Betul Bu. Ihliq ra'saka bil Musa. Nah, terjemahkan coba Bu.
Cukurlah kepalamu dengan alat cukur. Betul, cukurlah kepalamu dengan alat cukur. Maksudnya bukan kepalanya dipotong Ibu ya. Ini kalau rambutnya. Kepala. Iya kepala. Begitu sama dalam bahasa ini kerosak, maksudnya bukan cukurlah kepalanya bukan, tapi rambut. Walaupun dalam bahasa Arab punya arti sendiri sabun sya'run, ya sya'run. Ihlik sya'roka, begitu, pakai sya'run, shin, ain, ra, sya'run. Ihlik ra'saka bil musa. Ihlik adalah dari kata halaqa, yahliku ihlik. Ihlik ra'saka bil musa. Sahih. Cukurlah kepalamu dengan pisau cukur. Bukan artinya cukurlah kepalamu dengan musa. Bukan ya. Repot nanti. Musa dijadikan alat cukur. Musa ini maksudnya pisau cukur. Nah, kalau gunting, tahu gak betul artinya gunting? Apa gunting? Gunting. Nasi tuh. Nasi tahu atau nasi tempe? Nasi itu. Sahih. Nasi itu saya lupa. Betul. Kalau gunting itu. Iya, gunting bahasa Arabnya adalah ya. Untuk gunting ya bahasa Arabnya niqta. Kata qata'a atau mikos. Kurang jelas. Mikosson, boleh mikosson. Mikosson artinya adalah gunting. Nah, kalau Musa ini pisau cukur ya buat ngukur dengan alat mesin itu ya, yang pakai colokan itu namanya Musa. Pisau cukur ya menggunakan listrik itu. Kalau mikossun, itu artinya gunting. Mim, ko, dan so. Barakallahu fik Butoti. Selanjutnya rokok sittah nomor 6. Saya minta fadhali Bu Widya. Iqra'i rokok sittah. Saya Ustaz. Iya, Ibu. Uktul hazil akrabu ya abi. Akrobu atau akroba atau akrobi? Akrobu. Begini tulisannya. Akrobu. Halo? Ya, uktul hadil akrobu. Kenapa akrobu? Doma. Apa artinya uktul hadil akrob? Pukulah kalajengking ini wahai ayah. Iya, bunuhlah. Uktul itu artinya apa? Bunuhlah. Oh ya, bunuhlah kalajengking ini wahai ayahku. Ayahku. Baik, coba Ibu saya tanya, akrob di sini dia yang dibunuh ya Bu ya? Sahih? Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih, baik. Maf'ul bih tandanya apa Bu? Doma atau fathah atau kasrah? Dia? Doma. Halo? Ya, Ibu, maf'ul bih, objek. Doma, fathah atau kasrah? Sebentar Ustaz, konsentrasi saya terbagi. Yang tepat adalah uktul hadhil aqraba ya abi. Uktul hadhil aqraba ya abi. Aqraba, ingat maf'ul bih tandanya mansub. Oh iya, Pak. Iya, bukan aqrabu, tapi apa Bu? Aqraba. Karena maf'ul bih tandanya mansub dengan fathah. Uktul hadhil aqraba ya abi. Bunuhlah kalajengking ini wahai. Nah. Ini dibikin rangkumannya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta yang lain, kayaknya lagi sibuk Bu Widya. 6. Raqam sab'ah nomor 7. Silakan raqam sab'ah nomor 7 dibaca Bu di sini. Selanjutnya Bu Tini. Silakan Bu Tini. Sab'ah. Ya, bentar Ustaz. Qala Khalidun li zamilahu Zakaria. Li zamilahu. Kenapa lahnya zamilahu fathah? Maf'ul bih. Maf'ul bih bukan. Perhatikan itu ada li. Li itu huruf apa namanya?
kepemilikan. Iya, huruf apa namanya? Li. Saya ini kan papan tulis ya. Lizamilihu. Perhatikan, saya ingatkan lagi. Coba lihat kelihatan ya, sana papan tulis ya. Nih, li di sini huruf Jar. Di sini namanya huruf jar. Kemudian jamil, apanya jamil? Sambung dengan domir hu. Nah, jamilun asal lalu, tapi karena ada huruf jarnya, maka menjadi apa? Menjadi apa begini? Lizami. Domir. Nah, lizami. Zamilihu. Nah, li betul. Nah, kalau Lihu. ini ingat kembali domir hu ini, kalau seandainya ketemu dengan harokat kasrah, maka jadi apa? Oh, jadi lihi. Nah, Lizamilihi. pahami ya, kembali ya. Domir hu nih. Ya. Domir hum dan domir hunna bisa dilihat ya di papan tulisnya. Hu, hum dan hunna ini bisa berubah jadi kasrah, jadi hi dan inna. Kalau seandainya sebelum domir ini ada kata yang harokatnya juga kasrah. Paham ya? Paham begini? Bisa kelihatan? Ya. Paham ya? Paham. Ya? Kalau ada harokat kasrah maka domir ini hu, hum dan hunna berubah menjadi kasrah. Paham? Paham di? Paham. Ya, barakallah. Nah, silakan baca lagi. Rahim tuh. Rahim ya. Nah, silakan dibaca lagi ya yang tadi. Qala Khalidun lizamilihi Zakaria. Iya. Ma makna hadhil kalimata. Kalimata bukan, kalimata juga bukan. Berarti apa dong? Apa ya? Yang benar jadi apa? Kan itu maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. Ma maknahu hadhil kalimat. Iya, baik. Saya tulis lagi depan tulis ya. Coba perhatikan. Perhatikan buat teman juga semua ya. Perhatikan lagi, saya tulis depan tulis. Papan tulisnya jelas gak? Kelihatan? Jelas ya? Kelihatan, Ustaz, jelas. Dulu ya. Buat semua ya, perhatikan. Makna hadhil kalimat itu nih. Makna di sini isim kata benda. Cuma dia isim apa namanya? Ingat ya, isim apa namanya? Bu Ciri tahu gak isim apa namanya? Yang akhirnya alif bengkong. Namanya isim apa? Lupa, baik. Ada yang tahu coba bersuara? Itu. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu sebutkan. Lebih anmus coba. Manfus. Ya, isim apa namanya? Manfus. Isim? Manfus? Bukan. Isim apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, itu maksud. Maksurah. Ya, coba dimatikan lagi ya. Yang sudah suara saya mau kabut ini aja. Yang lainnya selain begini dimatikan di apa di mute atau ya mustashfa. Nah, ini mustashfa artinya apa nih? Alif ya? Bengkok. Ya, bengkok. Asalnya bertani mustashfa. Makna juga demikian. Makna asalnya bertanwin. Makna begini. Namanya isim maksur. Nah, isim maksur ini hilang tanwinnya kalau sebagai mudhaf. Ini mudhaf bu. Makna
Makna ini mudah. Ma makna hadhil kalimah berarti jadi apa? Apa begini? Kalimat? Begini? Kalimat? Kenapa Ustaz? Gimana? Ulang lagi. Baik, cukup dengar saya. Nah, saya tanya lagi. Makna di sini isim apa namanya? Isim maksur. Isim maksur. Karena alif tengkong. Alif tengkong ini makna asalnya hilang tanwinnya karena dia mudah didofahkan pada hadhi. Nah, setelah hadhi ada alif lamnya. Berarti ini namanya badal. Badal mengikuti sebelumnya. Hadhi sebagai mudhof ilaih. Berarti dibacanya apa? Ma makna hadhil kalimati. Nah, kalimati. Kenapa kasrah? Karena dia badal. Iya, badal. Badal dari hadhihi. Yang asalnya. Oh iya. Begitu ya, Bu? Iya, karena tidak ada fiilnya, ini bukan maf'ul bih, bukan. Kalau maf'ul bih itu kalau ada fiil, kemudian fa'il pelakunya, baru kemudian maf'ul bih. Kalau tidak ada berarti ini hanya mudhof ilaih. Ma makna hadhil kalimati, begitu. Paham begini? Iya, Ustaz. Iya. Paham. Barakallahu fiik. Nah, silakan Bu Tini lanjut lagi dibaca. Qala Khalidun lizamilihi Zakaria. Nah. Ma makna hadhil kalimati? Nah. Qala Zakaria, ana la adri. Is'al mudaris. Is'al mudar. Risa. Mudaris. Is'al mudar. Is'al mudarisa. Is'al mudarisa. Cuma di sini ingat fi'il amar kan Is'al mudarisa. Betul, is'al mudarisa sahih. Ini fi'il amar kan sukun ya Bu ya, lamnya ya. Sukun ya? Sukun, iya. Baik, kalau dia sukun is'alil mudarisa. Itu dia. Barakallahu fiik. Mumtaz. Sahih Bu. Is'alil mudarisa. Barakallahu. Sekali lagi boleh Bu dibacakan. Dibacakan coba sekali lagi. Ya. Qala Khalidun lizamilahi Zakaria. Ma makna hadhil kalimati? Ulang lagi. Lizamilihi. Ulang. Qala Khalidun lizamilihi Zakaria. Ya. Ma makna hadhil kalimati? Mumtaz. Qala Zakaria, ana la adri. Is'alil mudarisa. Mumtaz. Barakallahu. Seperti itu Bu. Mumtaz. Is'alil mudarrisa. Barakallahu fi. Is'alil mudarrisa. Terjemahnya Bu. Berkata Khalid pada temannya Zakaria. Iya. Apa artinya kata ini? Iya. Berkata Zakaria, saya tidak tahu. Tanyakanlah pada guru. Mumtaz. Begitu Bu. Barakallahu fi. Mumtaz. Hasan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Bu. Ini paham Abi ya, insyaallah ya, Pak Inti. Ya, nah, paham untuk. Nah, qala Khalidun li zamilihi Zakaria. Khalid berkata kepada temannya Zakaria, "Ma makna hadhil kalimati?" Apa makna kata ini? Qala Zakaria berkata, "Ana la adri." Saya tidak tahu. Is'alil mudarrisa. Tanyalah kepada guru. Barakallahu fi. Kemudian saya minta selanjutnya yang belum membaca Wakom samania Bu Isma. Fadhal. Iqta'i al-lahma bidzakas sakini al-hadda. Ulang lagi bidzakas. Iqta'il lahma bidzakas sakinil haddi. Bukan sakini apa? Sakaini. Bukan sikini. Asikini. Iya. Ulang lagi. Nah. Iqta'il lahma bidzakas sakinil haddi ya Khadijah. Ya Khadijah. Mumtaz. Iqta'il lahmi bidzakas sakinil. Nah, bidzakas sakinil haddi ya Khadijah. Sahih Ibu, sahih. Iqta'i. Nah, barakallahu fiik. Terjemahkan Ibu, iqta'il lahma bidzakas sakinil haddi ya Khadijah. Potonglah daging ini dengan pisau yang tajam, wahai Khadijah. Iya, ada zakat berarti menunjuk itu ya, bidzakas. Itu. Iya, betul. Potonglah
Iqta', potonglah. Iqta'i pakai ya karena menunjukkan pelakunya perempuan. Iqta'i lahma, potonglah daging itu bidaka sikin hadi, dengan pisau yang tajam itu, wahai Khadijah. Zaka sama dengan zalika. Zaka bermana apa? Zalika. Itu. Nah itu barakallah. Cukup Ibu ya? Jadi paham insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya rokom 9. Kembali lagi ke Bu Rini. Tafadhol Bu Rini. Kalau ada yang ketinggalan, namanya belum disebutkan, sampaikan ya. Nah, silakan. Ya. Nukot ismuka ala daftarika ya Abdurrahmani. Ya Abdu atau Abda? Abda. Iya, sahih. Ya Abdurrahman. Sahih. Jawabannya, al-jawab. Uktubus muka ala daftarika ya Abdurrahmani. Baik, uktubus muka. Sahih. Uktubus muka. Ala daftarika. Dibacanya muka, mu di sini. Uktubus muka. Muka. Baik, coba artinya apa uktub itu? Tulislah. Tulislah namamu. Baik, tulislah namamu. Berarti nama ini sebagai pelaku atau objek? Tulislah namamu. Objek. Objek. Kalau objek berarti tandanya marfu atau majrur? Oh, usmuki. Usmuki ya Pak Ustaz? Hah? Sarah? Paham nggak? Coba saya tulis papan tulis. Ya. Butuh tulis papan tulis ya? Saya tulis papan tulis? Ya. Baik. Ya. Baik, perhatikan. Jadi baca uktub, sahih uktub, ketemu 2 sukun, asal uktub, begini. Lihat ya, saya tambahkan di sini, uktub. Ini sukun ketemu, betul tadi dibaca dengan uktubi oleh Bu ini. Ada cuma 2 sukun. Uktubis, nah di sini nih. K ini sudah benar, pakai K. Karena pelakunya Abdurrahman. Abdurrahman itu laki-laki. Abdurrahman. Cuma di sini kata ismuka itu asalnya adalah gabungan antara apa? Ismun dan Anta. Nah, berarti di sini uktub, tulislah. Fi'ilnya ini fi'il amr. Fi'ilnya ini predikatnya fi'il amr. Subjeknya fa'il. Siapa fa'ilnya? Anta. Berarti isim di sini sebagai objek. Sebagai apa? Objek maf'ulun. Oh ya. Nah, kalau maf'ulun bi berarti apa? Uktubis. Maka. Itu dia, uktubis maka. Jadi fathah kenapa? Karena dia sebagai objeknya maf'ulun. Paham Bu? Insyaallah. Paham tidak apa? Silakan dibaca lagi itu. Sebentar ya, saya balikan dulu. Nah, silakan. Uktubis maka ala daftarika ya Abdurrahmani. Mumtaz. Itu dia jawaban yang tepat. Uktubis maka ala daftarika ya Abdurrahmani. Barakallahu fiik. Sahih sekali itu. Nah, terjemahkan. Tulislah namamu di atas buku tulis ini, wahai Abdurrahman. Betul. Tulislah namamu di atas buku tulis ini, ala daftarika, saya di atas buku tulismu, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Baik, Abdurrahman dibaca dengan fathah abda, karena dia namanya berbentuk mudhof ini. Mudhof ilaih. Sahih, barakallahu fiik. Sahih Bu ini, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, Rokom 10, kembali lagi ya ke Bu Ana, silakan Bu Ana, Rokom 10.
Qalatil mudarisatu lit-talibati Nah, idhabnal ana ilal maktabati waqra'na suhufa wal majalata summarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Masya Allah, mumtaz, ahsan. Summa ji'ana ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Barakallahu fiik. Sahih kali Bu Ana, ahsan. Qalatil mudarrisatu. Asalnya qalat, bertemu dua sukun dibaca qalatil mudarrisatu liqalibati ilhabnal ana ilal maktabati wa qara'na suhufa wal majallati thumma rji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Barakallahu fiik. Ilhabna, iqra'na, irji'na, menggunakan ini semua karena pelakunya adalah antun. Terjemahkan Bu Ana. Berkata guru kepada murid-murid, pergilah sekarang ke dan bacalah koran dan majalah, kemudian kembali ke kelas setelah setengah jam. Iya, setelah setengah jam. Ba'da nisfi sa'at. Setengah jam, maksudnya setengah jam lah. Setengah jam lah lagi. Betul. Ba'da nisfi sa'at, setengah jam lagi. Betul, nisfi. Baik, saya tanya sama Bu Ana. Majallati, kenapa kasrah Bu? Saya tadi majalata, Ustaz. Majalata. Berarti kalau majalata salah. Salah Bu. Yang betul majalati. Ya, majalati karena jamak. Apa? Karena jamak? Karena apa? Jamak? Karena jamak apa? Halo, Bu Ana? Jamak mu'annas salim. Iya, fathahnya dengan kasroh. Nah, itu jawabannya. Karena majalati adalah jamak mu'annas salim, maka tanda mansubnya atau fathahnya bukan dengan fathah, tapi dengan kasroh. Barakallahu fiik Bu Ana. Paham ti? Bisa dipahami Bu ya? Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan Bu Ana. Nah, qalatil mudarrisatu liqalibati. Sahih sekali. Yang guru berkata kepada murid-murid perempuannya, idhabnal ana ilal maktabati. Pergilah kalian sekarang ke perpustakaan. Waqra'na, dan bacalah oleh kalian suhufa, koran-koran, wal majallati, dan majalah-majalah. Summa rji'na ilal fasli. Kemudian irji'na ilal fasli. Kembalilah ke kelas ba'da nisfi sa'atin. Setengah jam lagi. Barakallahu fiik. Selanjutnya setelah Bu Ana, raqam 11. Kembali lagi ke Bu Dewi. Fadhali. Bu Dewi, raqam 11. Qara'i. Ya Amaru. Nah. Indiluka wasikun jidan. Nah. Fanukot hu. Iya, fanukot hu. Sahih. Jawabannya. Al-jawab. Nah. Ya Amarun. Nah. Mindilika wasikun jidan. Mumtaz, bagus kok. Wa iksilhu. Hah? Fa'iksilhu atau apa bacanya? Iksilhu. Coba bacanya fa'iksilhu atau fagsilhu? Oh, faksilhu ya. Nah, sahih. Kenapa fagsilhu bukan fa'iksilhu? Karena hamzah wasol di tengah tidak dibaca. Karena iksil fi'il amr hamzah wasal tidak lagi dibaca harokatnya. Fagsilhu. Sahih itu. Barakallahu fi fagsilhu. Nah, ya Ammar min diluka wasihun jiddan. Fagsilhu. Terjemahkan. Ya Ammar, Nah, sapu tanganmu kotor sekali, iya. maka cucilah dia. Iya, wahai Ammar, sapu tanganmu kotor sekali, maka cucilah dia. Ya, bisa dipahami Ummahat sampai sini? Bu Dewi bisa dipahami insyaallah? Pahimti Bu Dewi insyaallah? Insyaallah Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, baik sampai sini ada yang mau ditanyakan Ummahat? Kalau tidak ada nanti kita akan lanjut pembahasan selanjutnya. Ada
ditanyakan tidak? Kalau ada bisa ditekan tombol mute-nya, jadi unmute. Baik, Bu Isma mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Ustaz. Tidak. Paham semua ya, insyaallah. 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 Ustaz, saya tanya, Silakan Bu Dewi. diulang lagi yang dijelaskan ke apa itu tadi? Papan tulis. Bu Hertini Beteni yang mana, Bu? Kata apa? yang ukul mana tadi ya? Nomor 7. Lihat di sini layarnya ada. Qala Khalidun Izamini Zakaria. Yang makna hadhil kalimah mungkin, Ustaz. Ma makna hadil kalimah? Itu. Ya itu Pak. Ya, ma makna hadil kalimati? Ya, di sini maknanya makna hadil kalimati. Ya, kalimah kasrah kenapa? Dia sebagai badal itu. Badal dari apa? Badal dari hadihi. Kenapa? Karena setelah isim isyarah kalau ada alif lam namanya badal. Nah, badal itu mengikuti harokat sebelumnya. Nah, hadihi ini sebagai mudhof ilaih dari kata makna. Karena makna ini kan disambung nih. Makna karena dia isim. Makna hadihil kalimah. Gitu Bu ya. Nah, karena dia badal dari hadi mudhof ilaih dari kata makna sehingga kalimatnya dikasrahkan. Makna hadihil kalimati. Begitu paham nggak Bu? Atau ditulis lagi? Insyaallah paham. Paham ya? Insyaallah. Nah, barakallahu. Nah, baik Umahat, coba kita baca sama-sama ya. Dari raqam wahid sampai raqam ahada asyar. Kemudian kita masuk ke pelajaran selanjutnya insyaallah ta'ala. Ke materi berikutnya. Baik, cukup ya? Tidak ada pertanyaan ya? Umahat, sekali lagi saya minta kepada semuanya untuk keluar dulu dari Zoom-nya ya. Saya akan keluarkan semua dari Zoom. Kemudian silakan masuk lagi ya. Saya akan lanjutkan pelajarannya. Karena ini sudah 40 menit. Sudah 40 menit. Saya ulang kembali. Saya akan keluar dari program Zoom ini. Umat akan keluar semua. Nanti silakan masuk lagi ya. Silakan masuk lagi. Barakallahu fikum. Baik. Minta saya akan baca sama-sama ya. Kemudian kita masuk ke latihan selanjutnya. Sami'na jayyidan hadil qiraah. Dengarkan baik-baik bacaan ini, kemudian ikuti bacaannya. Itu sama-sama ya. Wahid. Nah, Iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Iqra'il ya Maryam. Nah, Isnan. Baik, kayaknya emang nggak bisa kalau semuanya. Baik, satu aja ya. Nanti umat dengerin aja di rumah ya. Nah, biar tidak masuk semua. Nah, satu aja yang saya minta di sini suara Bu ini. Yang lainnya ikuti ya. Isnan. Ya auladu. Kulul khubza washrabul qahwata.
Nah, salasa. Salasa. Ukhruj minal fasli ya Musa. Ukhruj minal fasli ya Musa. Arba'ah. Arba'ah. Igsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bis-sabuni. Iksilna wujuhakunna wa aydiyakunna bis-sabuni. Khamsa. Khamsa. Ihlik ra'saka bil Musa. Ihlik ra'saka bil Musa. Sitta. Sita. Uqtul hadil aqraba ya abi. Uktul hadhil aqraba ya abi. Sab'ah. Sab'ah. Qala Khalidun li zamilihi Zakaria. Qala Khalidun li zamilihi Zakaria. Ma ma'na hadhil kalimati? Ma makna hadhil kalimati? Qala Zakaria ana la adri. Qala Zakaria ana la adri. Is'alil mudarrisa. Is'alil mudarrisa. Samaniyah. Samaniyah. Iqta'il lahma bidaka as-sikkinil haddi ya Khadijatu. Iqta'il lahma bizaka sikinil hadda ya Khadijah. Begini, sikkinil haddi gitu Pak. Apa lagi? Sikinil haddi ya Khadijah. Tis'ah. Coba sama-sama ya. Mahat yang lainnya ikuti ya di rumah ya. Uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahmani. Uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahmani. Nah, ada yang bertanya tadi? Siapa? Asyra. Asra. Qalatil mudarrisatu liqalibati. Qalatul mudarrisatu litolibati. Idhabnal ana ilal maktabati wa qara'na suhufa wal majallati. Idhabnal ana ilal maktabati wa qara'nal suhufa wal majalati. Summa raji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Summa raji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Ahada asyar. Ahada asyara. Ya Ammar. Ya Ammar. Mindiluka wasikhun jiddan. Mindiluka wasikhun jiddan. Fagsilhu. Fagsilhu. Nah, barakallahu fiik. Nah, inilah latihan yang ke-8 yang kita bahas hari ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bisa kita lihat pemahat di layar masing-masing ya. Kita akan masuk ke latihan yang ke-9 sebagai latihan terakhir, yaitu penjelasan dari penulis. Di mana penulis di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang kesimpulan dari fi'il yang telah kita pelajari. Berkata penulis di sini, ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Kata penulis, aqsamul fi'li salasatun. Aqsam jamak dari kata qismun. Aqsamul fi'li, pembagian fi'il salasa, ada 3. Madin wa mudhari'un wa amr. Madi artinya fi'il lampau menunjukkan waktu yang telah berlalu. Mudhari' kata kerja yang sedang terjadi atau akan datang atau terus menerus. Wa amrun, dan kata kerja perintah. Inilah pembagian fi'il yang telah kita bahas semalam. Ada berapa? 3. Fi'il berdasarkan zamannya. Ini fi'il berdasarkan apabila dilihat dari waktunya. Ada 3. Fi'il madi lampau, mudhari' dan amr. Adapun kalau fi'il dilihat dari butuh objek atau tidaknya ada 2. Bagaimana kita bahas pada pelajaran 4 di pelajaran sebelumnya. Ada fi'il lazim yang tidak butuh objek dan fi'il muta'addi. Dan fi'il yang butuh objek. Kalau berdasarkan zamannya ada 3 pembagiannya. Fi'il madi, mudhari', amr. Contohnya zahaba. Ini fi'il madi, telah pergi. Nahwu itu contoh. Zahaba telah pergi. Yadhabu
fi'il mudhari sedang pergi, atau akan pergi, atau pergi terus-menerus. Itu namanya mudhari, sedang, akan, atau terus-menerus. Ilhab, fi'il amr, pergilah. Kata kerja perintah. Inilah yang dimaksud dengan pembagian fi'il berdasarkan waktunya. Dengan demikian, maka pelajaran yang ke-14 selesai sampai di sini. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, pelajaran ke-15, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ummahat? Kalau ya Pak Fadl, kalau dengarkan silakan. Kalau tidak, kita bisa lanjut ya ke pelajaran 15. Tidak ada? Cukup? Bu Rini ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak Pak Ustaz. Tidak ada, baik. Jika tidak ada, baik kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di pelajaran yang ke-15. Ustaz, aku mau nanya. Silakan Bu. Silakan Bu Widya. Kalau fiil kan ada, saya lupa itu dari pernah baca bahwa fiil dibagi 4, ada fiil madi, mustaqbil, fiil amr dan fiil nahi. Itu berarti 2 fiil selain amr dan madi itu bisa digabungkan jadi mudhari, Ustaz? Bukan Bu. Jadi beda lagi pembagiannya. Nah, Gitu. Betul. Sebetulnya dalam pembagian fiil itu tergantung ditinjau dari apanya Bu. Paham ya? Nah, kalau fiil tidak ditinjau dari satu sisi daripada sisi yang lain disamakan begitu, fiil itu banyak. Nanti umat akan belajar lagi, ada fiil dikenal namanya fiil mahmus, ada fiil sahih, fiil mu'tal, fiil ajwa, fiil lahif makruh, fiil misal. Namanya banyak fiil itu. Paham ini Bu ya? Mana Bu Widya? Iya. Ya, tapi kalau misalnya fiil ditinjau dari bagian-bagiannya akan mudah. Nah, karena saya bilang tadi, pada latihan 9 ini penulis menyampaikan, fiil ditinjau apabila dilihat dari zamannya, waktunya. Yang ada itu sebetulnya bukan tadi 4 Bu. Bukan, tapi 3 yang betul. Kalau fiil ditinjau dari waktunya, itu ada 3. Sesuai dengan ini. Fiil madhi, mudhari, dan amr. Paham sampai sini Bu ya? Paham sampai sini? Iya. Baik. Iya, soalnya pembahasannya sama-sama aqsamul fi'li gitu. Jadi saya berhubung Ustaz lagi bahas ini, jadi saya mensinkronisasikannya gitu. Ya tetap 4 atau bisa tetap 3 atau yang 4 itu berarti diabaikan saja ya Ustaz ya. Baik, nanti saya sampaikan di papan tulis biar lebih jelas ya. Perhatikan ya. Nah, ini yang Mahat ini asal fi'li maksud di sini adalah pembagian asal fi'li pembagian fi'il ditinjau dari apa? Ditinjau dari sisi apa? Min haitsu begitu. Kalau seandainya umat ingin meninjau fi'il ini min haitsu ma'muluhu. Ma'mul itu artinya butuh tidaknya objek. Kalau seandainya fi'il ditinjau dari butuh tidaknya objek, ada berapa pembagiannya? Coba saya tanya. Ada berapa? Ada 2. Ada 2, betul. Apa itu namanya? Masih ingat namanya? Fi'il lazim, Asal. tidak butuh objek. Betul, fi'il lazim yang tidak Fi'il butuh objek. muta'addi. Fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh Butuh objek. Nah, ini namanya fi'il muta'addi. Ini apabila ditinjau dari butuh tidaknya objek. Ada 2, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Begitu ya. Nah, kemudian kalau saya tanya sama Umar, fi'il min haitsu bisa ditinjau dari penolakan. Fi'il ditinjau min haitsu penolakan. Apakah tidak nanti min haitsu nanti berdasarkan penolakan. Jadi apabila berdasarkan penolakan, kata kerja tidak artinya tidak atau larangan. Tadi nahi namanya sampaikan dulu dia. Itu dibagi lagi dibahasakan ini. Nanti insya Allah kita belajar setelah itu kayak 15. Ada fi'il namanya fi'il nahi. Dibagi 2. Fi'il nahi, nanti bentar lagi kita belajar fi'il nahi.
Nah, ini baginya dua. Fi'il nafi itu fi'il yang artinya tidak. Saya tidak pergi. Misal sudah kita pelajari la al-habu ilal masjidi al-yauma. Saya tidak pergi ke masjid hari ini. Kalau fi'il nahi larangan, nanti kita akan belajar. Jadi pembagiannya beda berdasarkan peniadaan. Nah, tapi kalau umat belajar fi'il min haitsu zaman, ya tadi zaman itu artinya apa? Zaman waktu, maka pastikan memahat pembagiannya itu yang sahih berdasarkan kitab-kitab tulisan kaidah para ulama. Ada 3 saja. Ada berapa? 3. Fi'il madhi yang artinya apa? Nafal. Fi'il mudhari yang artinya sedang terjadi atau akan datang terus-menerus. Dan ketiga adalah fi'il amar. Nah, itu pembagian apabila fi'il berdasarkan zaman. Tapi kalau kita tidak jadikan pembagian fi'il berdasarkan tinjauan apa, gitu, tidak dengan tertentu tinjauannya, maka fi'il itu banyak sekali macamnya. Bisa dipahami ya, Bu Widya ya. Jadi untuk sementara 3 Bu, untuk apa berdasarkan zaman. Adapun tadi fi'il nafi dan nahi itu pembagiannya berdasarkan tinjauan yang berbeda. Begitu Bu Widya, bisa dipahami? Ya Ustaz. Nah, barakallahu. Cukup Bu? Nah, cukup ya? Ya. Baik, Bu ini bisa dipahami Bu insyaallah Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Saya kira teman-teman juga bisa dipahami ya Bu ini ya, insyaallah ya. Cukup ya? Tidak lagi yang tanyakan. Saya lanjut boleh Bu? Insyaallah. Boleh Ada lanjut ya? Ustaz. Boleh ya? Nah, baik, membahas sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-15. Nah, disinilah pembahasan 15 ini berkaitan dengan apa? Tadi pertanyaannya Bu Widya. Bismillah, dalam pelajaran ke-15 ini ada sulha misa asyar. Kita akan belajar tadi perbedaan antara fi'il yang bermakna tidak, nafi, dan fi'il yang bermakna nahi, artinya fi'il larangan. Kalau sebelumnya kita belajar memerintah, fi'il amr. Kalau sekarang kita akan belajar tentang fi'il nafi dan fi'il nahi, tidak dan jangan. Nahi itu artinya larangan, jangan kamu pergi, jangan kamu makan, jangan kamu minum, itu namanya nahi. Nah, fi'il nahi ini harus bersambung dengan huruf la. Fi'il nahi yang artinya larangan harus bersambung dengan huruf la. Nah, seperti apa pembahasannya? Bisa perhatikan contoh dalam papan tulis ya, di papan tulis itu. Bagian muqaddimah. La. Maaf. La dalam bahasa Arab menunjukkan ada sab'atu awjuh. Sebetulnya ada sab'ah. Ada 7 macam makna. Sab'atu awjuh. Nah, pembahasan kita hanya 2 saja. Itu membahas tentang ini. Namanya la nafi, la an-nafi. La yang artinya tidak, nafi tidak. Dan la an-nahi. An-nahi. La an-nahyu adalah la yang artinya jangan. Larangan. La nafi adalah la yang artinya tidak, dia bersambung dengan fi'il mudhari. Dan tanda fi'il mudhari yang datang setelah la nafi dalam keadaan marfu'. Marfu' artinya di antaranya dhammah. Misal, Umar bilang, kamu tidak makan roti hari ini. Bahasa Arabnya la ta'kul. Ya, al-khubza al-yawma.
La ta'kulul khubza al-yauma. Lihat pada kata ta'kulu datang sebelum huruf la. La ini artinya tidak. Kenapa tidak? Karena fi'il mudhari'nya tidak dalam keadaan sukun atau majzum. La ta'kulul khubza al-yauma. Artinya kamu tidak makan roti hari ini. Adapun la nahiyah yang insya Allah akan kita pelajari di pelajaran 15 ini adalah la artinya jangan. Nah, la nahiyah ini menjadikan fi'il mudhari' setelahnya menjadi majzum. Majzum itu diantara tandanya sukun. Nanti kita akan lihat tanda-tanda yang lain. Diantara tandanya sukun. Misal kita ingin ganti, jangan kamu makan roti ini. Jangan kamu makan roti ini. Sama bentuknya pakainya la. Misal, la sama. Tapi fi'il mudhari'nya jadi majzum. Majzum itu jadi sukun. Sehingga kita bacanya la ta'kul. Bukan la ta'kulu, tapi jadi la ta'kul. Lihat di sini. La ta'kul. La ta'kul. Jangan kamu makan. Kalau sebelumnya la ta'kulu, kamu tidak makan. Ini bedanya. Maka dulu pernah mungkin ada umat yang bertanya, Ustaz, kapan sih saya baca di Al-Quran satu artinya tidak, satu jangan? Di sini kita dapatkan. Nyala ini bisa tidak kalau seandainya fi'il mudhari'nya nggak berubah, tetap doma. Tapi kalau la ya artinya jangan, jadikan fi'il mudhari' dan setelahnya pasti majzum. Di antara tandanya sukun. La ta'kul. Kalau la ta'kul kamu tidak makan. Kalau la ta'kul jangan kamu makan. La ta'kul al-khubza. Jangan kamu makan roti. Karena bertemu dua sukun. Ingat kembali kalau fi'il setiap sukun jadikan kasr. Jadinya la ta'kulil khubza. Awalnya jangan kamu makan roti. Nah, di sini kita akan belajar penggunaan fi'il nahi yang sebelumnya ada lam, yang lamnya namanya lamun nahi, lam larangan. Bagaimana caranya untuk lebih jelasnya? Nanti insya Allah akan kita lihat dalam pertemuan ya dalam percakapan yang akan kita baca. Ini secara singkat penjelasannya. Bisa dipahami insya Allah. Bisa ya? Insya Allah. Nah. Baik, sekarang kita baca sama-sama percakapannya. Istami'na jayiran. Dengarkan dulu baik-baik ya bacaan ini. Jangan diikuti ya. Perhatikan dulu. Percakapannya terjadi antara guru dan murid-murid. Qala al-mudarris dulu berkata, Aina tadhabu ya Aba Bakri? Adhabu ilal mudir. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustadu, ana talibun jadidun. Lihat namanya sama Humayun. Seperti pelajaran kita sebelumnya, Humayun. Ya Ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Ini fi'il nahi. Lihat intonasinya, kita melarang. La tajlis huna. Hada maq'adu Hisham. Hada maq'adu Hisham. Wa huwa ghaibun al-yawma. Tidak boleh dibaca wa huwa ghaibul yawma. Perhatikan ya. Karena ghaibun ini bertanwin. Kalau mau disambung wa huwa ghaibunil yawma. Kalau tidak ya dihentikan wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa hamidin. A'akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadu? La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin ya Abdurrahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmara. Afwan. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari.
Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Aftahul baba ya ustadu. Yakadul jarasu yarim. La taftahil babal ana. Wal'an istami'na jaydan wa karimna hadir qira'ah. Sekarang dengarkan baik-baik dan ikuti ya, sambil diikuti di rumah masing-masing. Qala al-mudarris, guru berkata, istami'na wa karimna, dengarkan ikuti. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. Adhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. La takhruj minal fasli ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya ustadu. Ya ustazu. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ana ajlisu. Ajlisu huna amamaka. Ajlisu huna amamaka. La tajlis huna. La tajlis huna. Hada maq'adu Hishamin. Hada maq'adu Hishamin. Wa huwa ghaibunil yawma. Wa huwa ghaibunil yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudu hadhihi dafatira ya ustadu? A'akhudu hadhihi dafatira ya ustadu? La ta'khudha. La ta'khudna. La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin. Yanzuru fi daftarin. Ya Abdurrahimi. Ya Abdurrahimi. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Ma ajmalaha. Ma azmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. Ma aqra'u hadhil majallata ana. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Innama unzuru ila suril lati fiha. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. A'aftahul baba ya ustadu? A'aftahul baba ya ustadu? Yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. La taftahil babal ana. La taftahil babal ana. Ya, la taftahil babal ana. La taftah babal ana. Nih yang begitu. Barakallahu fiik. Nah, mudah-mudahan umahat di rumah mengikuti ya. Nah, itu bisa diperhatikan umahat. Kita akan sama-sama memaknai ya, atau memahami makna dari percakapan ini. Qala al-mudarris, guru berkata, Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhhab? Kemana kamu akan pergi? Karena tadhhabu ini menunjukkan mudhari'. Kemana kamu akan pergi wahai Abu Bakar? Lihat di sini ya Aba pakai alif. Kenapa pakai alif? Coba saya tanya.
Ada yang tahu? Kenapa bukan ya Abu Bakrin, tapi ya Aba Bakrin? Man ya'rif? Karena ada ya. Iya. Mudah. Iya. Munada. Iya, karena Isim munada. 5. Iya, saya. Karena ada ya, munada. Ya, kalau munada di sini setelah huruf ya berbentuk mudhof ilaih maka menjadikan fathah. Ya Aba Bakrin, asalnya Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Aina tadhhabu ya Abu Bakar? Kemana kamu akan pergi wahai Abu Bakar? Kalau Abu Bakar, adhabu ilal mudiri. Adhabu, ana. Saya akan pergi ke kepala sekolah. Qolal mudaris, la takhrus. Lihat intonasinya ya, la takhrus. Lihat di sini ummahat, ini la, setelahnya takhrus. Lihat, takhrus. Ja-nya sukun. Lihat semuanya ya. Ja-nya apa, sukun. Sukun. Kalau jimnya sukun, artinya fi'il mudhari'nya sukun, berarti la ini menunjukkan larangan. La takhrus, artinya jangan kamu keluar. Jangan kamu keluar minal fasil ana, dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'da darsi. Idhab ilaihi. Pergilah kepadanya. Ini kembali ke siapa? Ustaz. Iya, kembali ke mudir. Kembali ke mudir. Pergilah ke kepala sekolah ba'da darsi, setelah pelajaran. Kemudian Humayun berkata, ya Ustaz, wahai Ustaz, ana talibun jadidun. Dia sama nih, masih pelajar baru ya. Dari kemarin juga sama. Ana talibun jadid. Saya pelajar baru. Aina ajlisu. Di mana aku duduk? Berarti dia belum duduk nih, karena bentuknya mudhari. Aina ajlis. Di mana saya akan duduk? A ajlisu. A ini ada dua, perhatikan ummahat. A pertama ini pertanyaan. A istifham. Apakah? Ajlisu kedua, ini harful mudhari'ah, huruf mudhari' menunjukkan saya. Ajlisu huna amamaka. Apakah aku duduk di sini? Amamak. Di depanmu. Qala mudaris, la. Tidak. La tajlis huna. Lihat jlisnya, simnya sukun, berarti la-nya larangan. La tajlis huna. Jangan kamu duduk di sini. Hada maq'adu Hisyam. Ini adalah maq'ad. Maq'ad itu bangku. Kalau kursi, maq'ad, bangku. Hada maq'adu Hisyam. Ini mejanya Hisyam. Wa huwa ghaibun al-yaum. Dan dia hari ini tidak hadir. Ghaib, absen. Dan dia ghaib hari ini. Ijlis hunaka. Duduk hunaka di sana. Khalfa Hamidin, di belakang Hamid. Hamid kasrah karena ada khalfa. Qala Bashir, a'akhudu hadhihi dafatira ya ustadu. Ya, seolah-olah di depan ustadznya itu ada buku tulis yang banyak. Bashir berkata, a'akhudu. Umat tahu tidak a'akhudu? Kenapa panjang A-nya? Ada yang tahu? Kenapa panjang a'akhudu? Jawabannya karena asal fi'il ini akhoda, begitu ya. Betul tidak saya tulis akhoda kenapa panjang? Asalnya Ditulis saja Pak Ustaz. Hah? Ditulis saja biar jelas. Baik. Tulis ya. Akhoda fi'il madi. Mudhari'nya ya khudu. Begini kan? Mudhari'. Nah, perhatikan amat, ya khudu dia mengambil. Kalau yang mengambil saya, maka harful mudhari'ahnya yakni diubah menjadi apa? Menjadi A kan? Hamzah saya. A. Apakah? Kalau ini apakah saya mengambilnya? Begitu ya. Lihat ini ya-nya berubah jadi A. Asalnya begini. Ini ya-nya diganti jadi A. Khudu. Begini ya. Khudu. Apa dia khudu? Saya mengambil. Khudu. Lihat.
Begini, dalam bahasa Arab, kalau bertemu dengan dua hamzah dalam satu kata sekaligus tidak bisa. Maka dipanjangkan. Akhudhu diubah namanya jadi mad badal kalau kita belajar ilmu tajwid. Ini namanya mad badal itu ini. Bertemunya dua hamzah dari fi'il mudhari'. Yang asalnya apa? Hamzahnya sukun bertemu dengan hamzah berharokat dipanjangkan. Akhudhu begitu. Al-Mumahat. Akhudhu maksudnya pergantian dari akhudhu. Akhudhu saya sedang mengambil. Paham nih? Paham nggak? Iya Allah. Nah, baik, coba ya, saya ganti. Kelihatan nggak nih, Bapak tulis? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan? Yakulu. Yakulu, bagus. Yakulu. Yakulu, baik. Kalau yang makan saya, bagaimana? Yakulu? Akulu. Iya, betul. Aku. Iya, asalnya kan akulu begini makan. Tidak bisa dalam bahasa Arab. Kalau ada dua double, diganti menjadi akulu, begitu. Aku makan. Ini namanya mad badal. Istilahnya dalam aku saya makan. Paham ya? Paham? Remaining time-nya 6:49. Apa Bu? Waktu untuk ikut Zoom-nya lagi 6:43. 6 menit 43 lagi. Iya, ya berarti pas kita habis jam 11. Ya Bu ya. Berarti dilanjut lagi. Kita paham nggak ini? Aku. Ya. Paham ya? Paham Ustaz? Lanjut. Baik. Kita lanjut dikit lagi ya. Jadi selesai. Nah. 25. Jadi pahami? Bisa ya? Lanjut Ustaz. Nah, a'akhudhu hadi dafatira ya ustadu. Nah, apakah aku ambil buku tulis ini wahai ustaz? Dafatir jamak dari kata daftar. A'akhudhu hadi dafatira ya ustadu. Apakah aku ambil buku tulis ini wahai ustaz? Qala mudaris, guru berkata, la ta'khudha. Lihat ta'khudha, ta'khud sukun karena ada lam nahi. Tidak, la ta'khudha. Jangan kamu ambil. Yang zuru fi daftari. Yang zuru dia melihat ke buku tulis. Yang melihat ini yang zuru maksudnya ustadznya. Guru itu melihat ke salah satu buku tulis. Ya, daftarinya tidak ada alif lam yang menunjukkan makna umum. Guru melihat ke salah satu di dalam salah satu buku tulis. Ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim. Abda mansub karena sebagai munada. Wahai Abdurrahim. Artinya ini buku tulisnya Abdurrahim. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Asal la taktub kemudian bertemu dua sukun jadi la taktubi. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Ternyata Abdurrahim dipanggil. Buku tulisnya ditulis dengan pulpen merah. Kata gurunya, la taktubil ajwibah. Jangan kamu menulis jawaban-jawaban ajwibah jamak dari kata jawab. Bil qalamil ahmar. Dengan pulpen merah. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmar. Guru lah. Huwallazi dia yang yaktubu menulis bil qalamil ahmar. Dengan pulpen merah. Mohon maaf ya, ini sepertinya waktu Zoom-nya juga sudah mau habis, sudah 4 menit. Kemudian waktu kita sudah jam 11. Saya kira Bu ini sampai sini dulu Ibu ya. Nanti insya Allah ya lanjutannya setelahnya. Atau mau lanjutkan dikit lagi nih? Nah, nanti aja ya. Di pekan depan aja ya. Insya Allah ya. Ya lanjutkan Ibu. Ya Pak Ustaz. Nah, barakallahu fikum jami'an. Karena sudah jam 11 ya, sudah waktu kita sudah habis. Ujungnya juga tinggal sedikit lagi. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan hari ini, insyaallah taala bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i. Dan Allah mudahkan kita untuk menggapainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita semua untuk dimudahkan dalam beramal soleh. Allah ini masih dalam bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dan orang-orang seluruh yang kita cintai dari segala macam hal yang membahayakan diri kita semua dan juga
yang membahayakan agama kita. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera memberikan keamanan di negeri kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala segera menyiapkan musibah yang sedang terjadi di negeri kita, dan Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa kumpulkan kita kembali bersama-sama, belajar bahasa Arab bersama kembali di masjid dalam keadaan tenang, yang tidak ada rasa khawatir. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di masjid, dan Allah kumpulkan kita juga kembali bersama-sama di surga kelak, sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama dalam program ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah nanti rekamannya saya kirim ya di grup buat teman-teman yang tidak masuk di mana. Barakallahu fikum ajana. Mohon maaf segala kekurangannya ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi karena ini program jarak jauh, mudah-mudahan bisa diambil dengan maksimal. Demikian dari saya tutup dengan doa pun mentulis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah lanjutannya di pekan depan.